Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Qiyamul Ramadan Masjid Raudatul Jannah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki di 10 hari yang terakhir. Kita tetap diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa memenuhi panggilan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, pernah kami sampaikan bahwa satu-satunya tujuan hidup kita hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Oleh karena itu, siapa saja yang tidak mau menghambakan diri kepada Allah, maka sia-sialah hidupnya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tidak membutuhkan sholat ataupun sujud kita. Kita tekun beribadah kepada Allah, tidak akan menambah sedikit pun kemahaagungan, kemahamuliaan, kemahakuasaan Allah. Kita durhaka, ingkar, kufur terhadap Allah. Allah sama sekali tidak berkurang sedikit pun kemahaagungan, kemahamuliaan, kemahasucian Allah. Bahkan kita ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah mengkisahkan kepada kita tantangan Nabi Musa terhadap Bani Israel yang termaktub pada surat Ibrahim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Musa berkata pada Bani Israel, dan sekarang Allah mengingatkan kita melalui firman-Nya, yakni kitab Al-Quran. In takfuru antum, jika kamu ini kufur kepada Allah, jangankan hanya kamu wahai orang Indonesia, waman fil ardi jami'a, bahkan seluruh manusia di bumi ini kufur, durhaka, ingkar terhadap Allah, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Pengertian maha kaya berarti Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun. Kita tidak mau bertakbir, bertahmid, bertasbih kepada Allah. Allah tetap maha terpuji. Allah tidak membutuhkan ratna mutu manikam yang kita persembahkan. Tidak butuh semua itu, apalagi hanya sekedar makanan. Sebagaimana pada surat Ad-Dariyat ayat 56 sampai ayat 58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menghambakan diri kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyud'imun. Aku tidak mengharapkan, tidak menghendaki rezeki dari mereka, dan aku pun tidak membutuhkan persembahan, apalagi hanya sekedar persembahan makanan. Sebaliknya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas
Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Hai manusia, kamu semua ini amat sangat membutuhkan Allah. Sedangkan Allah satu-satunya yang maha kaya, lagi maha terpuji. Oleh karena itulah kita berdasarkan dari gambaran yang telah kami sampaikan ini dan dari dalil-dalil ayat Al-Quran, jelaslah bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah kita, sebaliknya kita ini yang membutuhkan beribadah kepada Allah. Setiap yang diwajibkan oleh kepada kita itu adalah kebutuhan pokok kita sendiri. Sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Nah, sekarang mari kita refleksikan di bulan Ramadan ini, bagaimana ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita, rubba so'imin falaisa min siyamihi illal ju' wal atas, wa rubba qa'imin falaisa min qiyamihi illas sahar. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali dia hanya lapar dan dahaga. Dan banyak pula orang yang qiyamul Ramadan, sholat tarawih, tetapi dia tidak mendapatkan hasil dari sholat tarawihnya kecuali dia hanya kelelahan. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin kita sudah bisa lulus dari ujian-ujian untuk berpuasa, tidak makan dan minum, menjauhkan dari ucapan-ucapan kotor dan perbuatan-perbuatan nista. Tetapi yang sering kita ini lengah adalah bagaimana qiyamul Ramadan atau sholat tarawih kita. Ingat, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kita yang membutuhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kami temui, kalau sudah bulan Ramadan kami memang keliling, sering keliling. Nah, ternyata banyak sholat tarawih, adzan isya jam, ya anggap aja jam 7 dimulai sholat isya, setengah 8 sudah selesai sholat tarawihnya. Luar biasa. Nah, padahal kita ingat ketika kita sholat, semuanya sadar kita dalam keadaan suci lahir batin. Dengan wudhu, kita masuk masjid, rumah Allah, ingin menghadap kepada Allah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kalau sudah dibacakan ayat-ayat Al-Quran, imam sholat tarawih itu ada dua macam. Yang disenangi makmum sama yang dibenci makmum. Siapakah yang disenangi makmum? Yakni imamnya yang bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya pendek. Kalau yang bacaan Al-Qur'annya panjang, ini sering menggerutu makmumnya. Padahal enggak batuk ya dibatuk-batukkan. Kita sering menggerutu, padahal kita ini diajari oleh Allah pada surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum
wa syifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu bimbingan-bimbingan, ajaran-ajaran dari Tuhanmu, sekaligus merupakan penyembuh bagi hatimu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di surat Al-Isra ayat 82 juga begitu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah menurunkan dari Al-Qur'an itu petunjuk, penyembuh, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Al-Qur'an. Oleh karena itu pada surat Al-A'raf ayat 204 Allah mengingatkan kita, wa idza quri'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an pada kamu, dengarkan dan diamlah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Anehnya ketika kita dibacakan ayat-ayat Al-Quran di saat posisi kita suci lahir batin, kita enggan untuk menerimanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang sering terjadi di mana-mana. Padahal Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar. Tidak ada mukjizat terbesar para nabi kecuali Al-Quran. Mukjizat Al-Quran bukan hanya bisa dinikmati oleh Nabi Muhammad SAW saja, juga tidak hanya bisa dinikmati oleh para sahabat yang hidup saat Rasulullah mendapatkan mukjizat itu, tetapi juga bisa dinikmati dari generasi ke generasi berikutnya, dan kita pun mendapatkan kenikmatan mukjizat Al-Quran itu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama tentang masalah bacaan Al-Quran. Nah, kalau kita ini membaca Al-Quran atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, satu huruf dari ayat-ayat Al-Quran kita mendapat 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harf, lam harf, mim harf. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau kita membaca alif, lam, mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Lah kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran saat kita dalam keadaan suci, bersih, ya, jiwa raga kita suci saat sholat, kok dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang agak panjang atau panjang, berapa ribu kebaikan yang kita dapatkan. Tapi ternyata banyak dari kita malah tidak bersyukur, malah mengkufuri nikmat Allah ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati-hati kalau kita rukuk di saat sholat apapun, terutama sholat taraweh, jangan meniru orang lain yang cepet-cepetan itu. Sebab apa? Soalnya terkadang kita itu pedomannya banyak-banyakan orang. Lah iku wong kono-kono iku wis mari kabeh, nek Raudhatul Jannah kok durung mari ki opo? Ya, sholatnya cepat. Rasulullah mengancam kita. Bagaimana ancaman Rasulullah tentang rukuk cepat? Aswa'un nasi syariqatal ladzi yasriku min sholati.
sejelek-jelek pencuri. Pencuri itu sudah jelek. Ini terjelek dari pencuri itu. Siapakah mereka? Ya, sejelek-jelek pencuri, yaitu orang yang mencuri sholatnya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasriku min sholati?" Bagaimana orang bisa mencuri sholatnya? Rasulullah menjawab, "Malam yutimmu ruku'aha wala sujudaha." Yaitu orang yang tidak sempurna rukuknya dan juga tidak sempurna sujudnya. Nah, di lain waktu Rasulullah mengatakan, "Lam yuqimu sulbahu fi ruku'ihi wa fi sujudihi." Yaitu orang yang tidak lurus punggungnya di saat ruku dan sujud. Maksudnya tidak lurus itu adalah tidak tumakninah. Hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, di Raudatul Jannah sholatnya sudah bagus, jangan terpengaruh dengan sholatnya orang-orang yang lain. Itu memang masih dalam kemampuannya, masih begitu. Kita bersyukur kepada Allah bisa mendapatkan kesempatan, diberikan kesempatan sholat, terutama sholat tarawih dengan tumakninah, terutama sujud. Rasulullah mengajari kita, wah ini sudah selesai nih, mohon maaf saya tambah sedikit karena sudah diingatkan saya 15 menit, nggak boleh lebih. Nah, saya tambah sedikit, mohon maaf. Untuk sujud, Rasulullah menyatakan, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Posisi terdekat antara hamba dan Tuhannya yakni saat sujud. Oleh karena itu perbanyaklah doa. Jangan berdoa di luar doanya sujud. Kita doanya doa sujud itu. Perbanyak. Insya Allah Ustaz Zainuddin sudah mengajari bagaimana pengertian dari fa'aksiru doa, perbanyak doa sujud itu. Dari sisi medis, ya luar biasa manfaatnya. Saat ruku ketika jantung dan kepala posisinya sejajar, maka darah dengan mudah jantung dengan mudah memompah darah untuk mengirim asupan nutrisi ke otak. Enak, lancar, apalagi sujud, posisi kepala ada di bawah, jantung ada di atas. Luar biasa. Oleh karena itulah jamaah sekalian, mumpung masih ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, marilah kita manfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah semaksimal mungkin. Mohon maaf kami karena saya harus ngimami sholat ya tengah malam, ya qiyamul Ramadannya mulai jam 1 sampai jam setengah 4. Jadi kami mohon maaf tidak bisa ikut berjamaah sholat tarawih di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.